Episode 9. Ini tolong sekalian bawain laptop saya ke kelas. Titah Paskai tanpa merasa sungkan. Ya tentu saja orang itu tidak punya sungkan. Secara yang diperintah mahasiswa didiknya dan lagi ini kampus punya keluarganya. Jadi suka-suka dialah ya. Disha melongo seketika. Menerima laptop dari tangan Paskai dengan jengkel. Apa-apaan memangnya gue ini pembokat lo. Seenak jidat nyuruh-nyuruh. Kesal Disha mengabsen nama binatang di dalam hatinya. Nggak usah mengumpat. Saya tahu ya kamu ngata-ngatain saya di benak kamu. Sama satu lagi. Saya paling tidak suka melihat wajah yang diciptakan oleh Tuhan begitu sempurna itu terkontaminasi oleh kejutekan dan kejudesan. Jatuhnya jadi sedikit jelek. Ucap Sky panjang lebar yang menurut Disha nggak penting dan terdengar memuakan. Ada ya dosen model kayak gini. Sumpah nek banget dengernya. Disha memilih diam menutup mulutnya rapat-rapat sambil terus berjalan mengikuti langkah Paskai yang berjalan cepat menuju kelasnya. Jalannya cepetan dikit. Kamu tuh seharusnya berjalan di samping saya biar cocok tidak di belakang saya. Ucapnya ambigu. Disha pun berusaha mensejajarkan jalannya dengan Paskai sesuai perintahnya walaupun terdengar aneh di telinga Disha. Cocok apanya? Nggak jelas. Guman Disha lirih namun masih bisa didengar Sky. Apanya yang nggak jelas? Tanya Sky tiba-tiba menghentikan langkahnya. Nggak ada pak. Disha kelabakan sendiri. Itu telinga tajam banget sih pendengarannya perasaan gue berucap lirih. Bisa pas banget lagi tahu isi hati gue. Jangan-jangan pas Sky cenayang. Mati gue. Saat ini mereka sudah sampai di kelas dengan Disha yang mengekor di belakangnya membuat pandangan seluruh mahasiswa yang ada di kelas menatap rasa ingin tahu akut. Disha menaruh laptop di meja dosen dan dirinya mengambil duduk di kursi yang masih kosong. Pagi semua. Salam Pak Dosen semangat 45. Pagi Pak. Koor semua mahasiswa menjawab. Materi pun dimulai dengan serius. Paskai yang awal terlihat santai perlahan mengubah image dirinya menjadi dosen dingin yang tidak mentolerir dari kesalahan siswa sedikit pun. Bahkan bagi siapa saja yang ditunjuk tidak bisa menjawab ia langsung akan mengurangi nilainya. Berbanding terbalik juga seandainya mahasiswa itu mampu menjawab tantangan atau pertanyaan darinya sudah pasti mendapat nilai tambahan dengan nilai yang setimpal. Katakanlah seperti itu. Semua mahasiswa bahkan Mingkem tidak ada yang berani protes termasuk Grace pria setengah matang yang kalau ngomong tanpa filter itu bahkan terkenal pedas seperti 15 kg rawit pun bahkan kicep tak beran. Protes. Biasanya Grace yang paling gaje rame dan terkenal tukang protes dengan tugas dosen. Allahu Akbar cakep sih cakep tapi kalau ngajarnya bikin sepaneng gini ngalamat stres. Nih gue bisik bila menggerutu. 1,5 jam bagai bertarung dengan urat nadi yang menegang. Bikin bengek dan pusing kepala. Seketika kelas menjadi gaduh penuh dengan kelegaan begitu dosen Sky berucap pamit dan keluar dari kelas. Dosen Pluto. Gumam Disha lega. Dosen Pluto adalah salah satu julukan Disha untuk Sky mulai detik ini juga. Kenapa Pluto? Karena Pluto adalah planet terjauh dari bumi yang tidak mungkin digapai oleh manusia. Seperti sifat Sky yang tidak ketebak, sulit dimengerti, dingin, galak dan tidak mungkin terjangkau oleh tangan Disha. Kantin guys. Gue udah keliengan berasa mau pingsan. Ujar Disha langsung berdiri dari duduknya. Disha merasa cacing di dalam perutnya sudah protes semenjak tadi minta diisi. Gadis itu tadi pagi tidak sempat sarapan jadi pantas saja siang ini terasa sangat lapar. Ayo gue udah melilit nih nahan lapar. Sambungnya dan langsung menuju kantin bersama keenam sahabatnya. Ada Bila, Hanum, Sinta dan cowok Bisma, Faro dan Alan. Mereka sudah sampai di kantin dan sedang antri pesanan di mejanya. Mereka semua kompak pesan bakso lengkap dengan tahu pangsitnya. Menu kita tumben samaan. Celutuk Bila seraya menuang sambal ke dalam mangkuknya. Disha yang makannya pelan-pelan tidak ada yang ngerebut, ucap Alan. Pria itu memang paling perhatian dan pengertian. Alan masih saudara sepupu Ryan jadi sudah barang tentu Alan tidak boleh memiliki perasaan khusus untuk Disha. Bisa digorok Ryan si Alan kalau coba-coba jatuh cinta. Tidak ada kata jaim bagi gadis 20 tahun itu.
Ia tetap makan dengan asyik tanpa menimang interupsi dari Alan. Berisik lo Al. Makan gih nanti punya lo gue rampas baru tahu rasa. Gue beneran lapar sampai gemeteren. Tadi gue nggak sempat sarapan. Cerocosnya panjang lebar sambil mengunyah. Lah kenapa sampai telat? Begadang pasti ya Beb, tuduh Hanum. Suka bener lo kalau ngomong. Persis Paskai. Jawab Disha asal. Uhuks. Uhuks. Disha tersedak makanan sendiri. Tuh kan. Kualat lo kesedak sendiri. Ucap Alan prihatin. Pria itu langsung sigap berdiri dan mengusap-ngusap punggung Disha. Minum Sya. Bila menyodorkan minum. Untuknya. Lo sih diam-diam nyumpahin. Protes Disha. Tak terima. Nanti aku ngadu deh sama Kak Ryan. Ngadu aja terus nanti gue juga bilangin. Lo tadi pagi berduaan sama Paskai di ruangannya. Bego. Gue ngumpulin tugas Bambang. Jawab Disha ngegas. Kok masuk kelasnya bisa barengan? Cie. Gue nggak yakin. Bener-bener ngajak perang lo ya. Gue dimintai tolong sekalian masuk ke kelas masa. Gue nggak mau ya nggak enak lah. Jelas Disha jujur. Masa? Terserah percaya syukur nggak juga bodoh amat ucapnya pasrah. Nanti malam karaokean yuk. Besok kita kan libur. Ajak Hanum antusias. Boleh juga idenya. Saatnya menikmati akhir pekan. Jawab Sinta semangat. Sorry guys gue nggak bisa ada janji sama Kak Ryan. Ucap Disha menyayangkan. Elo mah nggak asyik sibuk pacaran terus, protes Bila. Iya. Disha yang Kak Ryan terus yang diprioritaskan. Alan jadi kompor beleduk. Syirik aja lo pada. Makanya cari pacar sana. Cibir Disha senang. Di antara mereka bertujuh hanya Disha dan Hanum yang punya pacar. Bisma suka caper sama Bila tapi sampai sekarang belum ada kata sepakat jadian untuk mereka. Oke gini aja yang bisa datang-datang kalau tidak bisa ya sudah tidak usah. Dipermasalahankan. Lagian kan Kak Ryan sibuk ya Beb jadi belum tentu ada kesempatan jalan bareng walaupun libur juga. Ucap Hanum bijak. Lo emang paling top dan pengertian Beb. Nanti dapat hadiah piring cantik dari gue selorohnya yang diikuti gelak tawa mereka semua. Oke jadi deal ya kita ketemuan di tempat lokasi. Lo kalau berubah haluan bisa langsung nyusul di tempat biasa. Kuy. Siap, jawab Disha setuju. Bersambung.